Halo, perkenalkan nama saya Sri Reski Amalia, NIM 05225551 dari UPPJ Denpasar, Prodi Sistem Informasi. Di video kali ini saya akan menjelaskan hasil praktikum saya untuk tugas 3 basis data. Jadi pertama-tama untuk melakukan praktikum tugas 3 ini kita harus mengaktifkan lagi di XAMPP Control Panel-nya untuk yang Apache dan juga MySQL-nya. Lalu kemudian kita pastikan dulu untuk tipe dari datanya ini adalah InnoDB biar kita bisa melakukan transaksi untuk basis data kita. Jadi yang pertama-tama kita akan melakukan transaksi untuk menambah data atau mengubah data pada basis data yang kita punya. Pada rutin yang akan kita lakukan ini ada yang namanya store procedure. Nah, di store procedure kali ini kita akan membahas beberapa, yaitu yang pertama ada commit. Yang dimana commit ini itu sebuah perintah yang menandakan bahwa transaksi telah selesai dilaksanakan dan telah terjadi perubahan data. Jadi untuk melakukan commit di sini saya sudah memiliki ada beberapa transaksi yang sebelumnya sudah saya input terlebih dahulu untuk mempermudahkan penjelasan dalam video ini. Nah, di transaksi 1 ini saya memasukkan data ke dalam tabel pasien. Di sini values-nya itu ada ID pasiennya ada 5 dan namanya Tito. Jalan Pakis Haji nomor 25 nomor 1. Cuma di sini belum ada komitnya. Jadi even kita ngeklik go dan even kita di SQL kita call transaksi 1, kita memanggil transaksi 1, di transaksinya akan muncul, tetapi di tabel aslinya itu dia tidak muncul karena kita belum commit dengan data yang disampaikan pada transaksi itu. Jadi di sini namanya Tito dan di tabel pasien belum ada yang namanya Tito karena kita belum tulis commit. Nah, jika kita tulis commit akan terjadi seperti transaksi 2. Di transaksi 2 ini ada commit di sini namanya Andi. Nah, jadi awalnya itu tabelnya itu cuma ada 2, tapi setelah saya masukkan transaksi ini jadi ada tambahan untuk nomor 3, ID ketiga itu atas nama Andi. Dan di sini Andinya sudah masuk ke tabel pasiennya. Nah, ini atas nama Andi. Jadi tadi awalnya itu sebenarnya cuma ada 2. Tapi jika kita masukkan commit ke dalam rutin yang kita punya itu, dia akan muncul di tabelnya ini. Itu untuk commit. Terus yang kedua ada yang namanya rollback. Ada yang namanya rollback. Rollback itu berfungsi untuk menggugurkan perintah yang sedang berjalan. Jadi kita bisa mengganti nama yang ada di sini dengan cara kita tambah. Di sini saya akan menuliskan untuk transaksi. Di sini kan ada 1, 2 langsung ke 4. Jadi saya akan menambahkan transaksi 3 sekalian untuk mempresentasikan hasil praktikum saya mengenai cara mengganti data pada tabel kita. Jadi itu ada perintah begin, terus start transaction, saya mau mengupdate nama pasien, set
nama pasien sama dengan danar. Bukan. Danar di ID pasien. Jadi nanti yang nama pasien yang ke-1 itu akan berubah menjadi danar. Dimana yang tadi itu yang pertama itu namanya Joko. Terus kita commit. Select from pasien. Setelah kita klik go, di sini transaksi 3-nya mulai muncul dan kita langsung saja memanggil untuk transaksi 3. Nanti di tabel langsung berubah jadi dana. Jadi untuk menu rollback-nya kita akan mempelajari melalui transaksi 4 ini. Dimana di sini rollback berarti sekalipun kita memasukkan data, tapi kalau kita pakai menu rollback itu perintahnya nggak jadi alias batal. Namun di sini kita langsung tambah lagi update pasien. Jadi kita akan update nama pasien yang nomor 2 itu menjadi Septin. Nah, jadinya nanti walaupun kita kayak mau menambahkan gini, tapi kalau ada kata rollback, perintah ini jadinya nggak jadi. Kita buktikan dengan melihat, kita ubah dulu dengan call transaksi 4. Tadinya itu yang nomor 2 itu kalau nggak salah namanya Bunga. Dan sekarang kita ganti dengan nama Septin. Tuh, sudah berubah. Kita akan lihat di tabel. Sudah berubah jadi Septin. Selanjutnya adalah menu checkpoint, di mana kita akan melihatnya dari transaksi 5 ini. Di mana di sini saya sudah menginputkan beberapa data. Untuk checkpoint itu, misalnya saya memasukkan, kayak tadi saya memasukkan ulang untuk datanya si Hanif, Jawa Bahkan Loa, ini terus langsung masukkan save point. Kita masukkan jadi point 1. Terus yang kedua lagi saya masukkan lagi data. Cuman saya masukkan menu rollback to save point 1. Jadinya nanti data ini tidak jadi saya masukkan ke dalam basis datanya. Kemudian tambah lagi untuk data ketiga, lalu di commit. Setelah kita tadinya kan cuma ada 3, terus setelah kita tambahkan 3 data, namun satunya itu untuk data keduanya kita rollback, jadi nantinya hanya akan bertambah jadi 2 data. Tapi kita call dulu untuk transaksinya. Transaksi ini. Nah, bertambah Hanif dan Lutfi saja. Ini untuk data yang pertama dan ketiga yang kita tambahkan tadi. Untuk data keduanya itu tidak dimasukkan karena ada perintah rollback. Jadi seperti itu. Untuk materi selanjutnya yaitu menambahkan trigger. Jadi di sini saya sudah punya satu trigger. Namun sebelum membuat trigger ini, saya tadinya menambahkan 2 tabel, yaitu obat dan juga transaksi obat, di mana obat itu berisikan ID obat, kode obat, nama obat, harga, dan juga stok. Di tabel obat ini juga saya sudah menambahkan 3 data agar kita bisa langsung mempraktekannya di triggernya sebentar. Terus ada juga transaksi obat. Nah, di transaksi obat ini nantinya kita akan masukkan transaksi untuk melihat apakah triggernya itu bekerja atau enggak. Jadi di triggernya di sini saya juga sudah menginputnya. Di sini triggernya saya masukkan sebagai trigger jual, nama triggernya. Dan tabelnya itu
terjadi pada tabel transaksi obat. Waktu triggernya tadi itu setelah kita memasukkan data. Jadi di sini saya memasukkan ada sintaksnya, yaitu update obat, set stok sama dengan stok new jumlah pada ID obat. Nah, setelah triggernya ini kita jalankan, kita langsung masuk ke transaksi obatnya. Kita masukkan data pada transaksi obatnya. Misal di sini kita masukkan contoh transaksinya, ID transaksinya kita kosongin aja. Misal ID pasiennya, kita mau panggil pasien berapa yang mau transaksi obat, misal transaksi 1, ID pasien 1 si Danar misal. Terus ID obatnya si Danar mau beli yang amoxilin. Jumlahnya mungkin dia mau ambil 5. Total harganya bisa kita masukkan 0 dulu. Terus kita go. Nah, di sini tadinya kan jumlah obatnya itu ada 20. Tadinya jumlah obatnya ada 20, maka setelah terjadi triggernya, maka jumlah obatnya itu berkurang menjadi 15. Itu berarti triggernya bekerja. Mungkin sekian dari presentasi saya. Terima kasih.